Halo Sobat Expectro, dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan di video kali ini, kita akan belajar bersama untuk menjawab soal-soal uji kompetensi TLM di bidang imunoserologi. Kita langsung aja masuk ke soal-soalnya. Soal pertama. Di sini disebutkan bahwa sampel darah diterima oleh ATLM untuk dilakukan uji Widal. Hasil pemeriksaan didapatkan titer H yaitu 1/160, titer O 1/320, titer PA itu 1/160 dan PB titernya 1/80. Pertanyaannya adalah apakah arti antigen H pada reagen? Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita perhatikan yang dipertanyakan adalah antigen H. Nah, pilihannya di sini ada tubuh bakteri, tangan dari bakteri, kaki dari bakteri, alat gerak dari bakteri, kepala dari bakteri. Nah, untuk menjawabnya kita harus menghafal rumus berikut. Nah, jika yang dipertanyakan adalah antigen O, maka ini yang adalah untuk bagian badan bakteri. Badan bakteri. Ini yang umum dipertanyakan aja ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan antigen H. Untuk antigen H sendiri, ini adalah bagian flagel atau alat gerak dari si bakteri. Nah, sekarang kita cocokin. Yang ditanyakan adalah antigen H. Berarti jawabannya adalah D, alat gerak dari bakteri. Kemudian untuk diperhatikan, jadi antigen O ini merupakan antigen somatik dari bakteri Salmonella. Sedangkan untuk antigen BH dan AH ini untuk yang kasusnya Salmonella paratipi. Oke, udah next ya. Yang penting ini sih yang dua yang mesti diingat. Yang biasa keluar di UKOM sejauh ini antigen O dan antigen H. Next ke soal nomor 2. Seorang ATLM berusia 30 tahun mempunyai keluhan demam, kelelahan, dan sakit di persendiannya. Riwayat kejadian adalah 2 bulan sebelumnya tertusuk jarum pasien di rumah sakit yang diambil darahnya. Pemeriksaan fisik oleh dokter dinyatakan dalam ambang batas normal. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan enzim hati dan juga bilirubin total pada sampel serum. Hasil HBsAg-nya positif, IgM anti-HBC-nya positif, sedangkan hasil IgM anti-HAP dan anti-HCP-nya justru didapatkan negatif. Pertanyaannya adalah, marker serologi HBsAg, HBcAg, dan HBeAg adalah antigen dari bagian tubuh virus secara berurutan yaitu, nah untuk menjawab ini kita perlu menggambar gimana sih penampakannya dari si virus HBsAg ini. Kita gambar bulatannya dulu. Kemudian di sini ada bulat-bulat. Oke. Kemudian yang bulat-bulatnya ini adalah bagian core-nya. Kemudian di sini ada sedikit total-total. Nah, ini secara morfologi bisa kita kasih keterangan ya. Untuk kulit luarnya, ini adalah bagian HBsAg-nya. HBsAg. Nah, untuk total-total di luar core atau yang bulat-bulat tadi,
yang lebih dekat sama permukaan. Nah, yang bulat-bulat berisi ini adalah bagian HBe Ag. Kemudian untuk bagian yang bulat-bulat berlubang itu adalah bagian core-nya atau HBc Ag. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa HBsAg adalah bagian permukaan atau surface-nya. Surface atau permukaan. Atau permukaan. Kita singkat aja, ini permukaan. Kemudian HBcAg atau core-nya adalah bagian inti atau core. Makanya disebutnya HBcAg ya. Inti atau core, kemudian HBeAg ini adalah bagian selubung antigennya. Selubung antigen. Nah, secara berurutan berarti kita bisa menentukan jawabannya adalah C. Permukaan, inti, dan selubung. Next, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, seorang ATLM melakukan pemeriksaan rheumatoid factor atau biasa ini disingkat RF. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aglutinasi yang jelas pada pengenceran terakhir, yaitu pengenceran 1/8. Adanya aglutinasi berarti positif ya, hasil pemeriksaan RF-nya. Nah, yang dipertanyakan adalah berapakah titer RF pada pemeriksaan tersebut. Cara menjawabnya kita harus hafal faktor pengenceran dari rheumatoid factor atau RF ini. Untuk faktor pengencerannya, yaitu setiap pemeriksaan ini berbeda-beda ya. Untuk RF kalian harus hafal faktor pengencerannya adalah 8. Jadi ini sangat mudah ya, tinggal kalian cari berapa pengenceran terakhir yang menunjukkan aglutinasi. Di sini di soal udah di-mention atau disebutkan 1/8. Kalian tinggal langsung mengalikannya. Jadi ambil angka bawahnya, yaitu 8. Dikalikan dengan faktor pengenceran RF sendiri, yaitu 8. 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Jadi bisa simpulkan jawaban dari soal ini adalah yang apa? Ada yang bisa jawab? D ya, 64. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalian hanya tinggal lihat pemeriksaannya apa, kemudian kalian notice pengenceran terakhirnya itu di pengenceran berapa. Kalian tinggal comot penyebutnya, kalikan dengan faktor pengenceran. Untuk pengenceran RF adalah 8 dan ini adalah nilai mutlak. Jadi kalian harus ingat dan hafal. Udah dapat dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sampel darah diterima oleh ATLM untuk dilakukan uji Widal yang digunakan adalah antigen Salmonella tipi O, H, dan PA, PB. Pertanyaannya, apakah arti antigen O pada reagen? Nah, ini merujuk pada soal nomor 1 yang tadi kita sudah bahas ya. Tadi kalau ada yang masih ingat bahwa yang H yang dipertanyakan di soal nomor 1 itu adalah bagian flagel atau alat gerak dari si bakteri. Nah, kalau yang O ada yang masih ingat nggak apa? Benar ya, jadi O ini adalah bagian tubuh bakteri. Tubuh bakteri ini kalian tinggal hafal aja pasti bisa menjawab. Bakteri.
Oke. Mudah ya. Kita lanjut langsung ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Gangguan imunologis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus dapat dilakukan dengan pemeriksaan ASO menggunakan reagen yang mengandung lateks. Pada hasil pemeriksaan diketahui pemeriksaan semi kuantitatif titer tertinggi terakhir adalah 1/2. Nah, untuk menjawab soal ini, yang ditanyakan adalah berapa nilai kadar ASO yang diperoleh. Nah, soal ini sebenarnya mirip-mirip dengan soal yang tadi yang menanyakan titer rheumatoid factor atau RF. Yang membedakan hanya pemeriksaannya. Kalian harus notice di sini pemeriksaan yang ditanyakan. Nah, di soal kasus yang ditanyakan adalah pemeriksaan ASO. Dan titer tertinggi atau titer terakhir didapatkan 1/2. Nah, di sini juga pemeriksaan ASO ini juga punya faktor pengenceran. Jadi faktor pengalinya adalah untuk ASO itu 200. Kalau yang RF tadi 8 ya. Kalau yang ini kalian harus ingat 200. Biasa di soal itu dia nyebutinnya ASO atau ASTO itu sama aja. Nah, kalian harus hafalkan bahwa faktor pengalinya adalah si 200 ini. Tinggal kita lihat berapa sih titer terakhir yang menunjukkan hasil positif, ternyata di 1/2. Cara menghitung nilai kadarnya, kita comot bagian bawah atau penyebut dari titer pengencerannya, yaitu 2 ya, dikalikan dengan faktornya si ASO, yaitu 200. Didapatkan hasil sama dengan 400 UL per mili. B ya. Oke, gitu aja. Yang tadi RF harus diingat 8, kalau yang ASO 200. Next. Soal nomor 6. Seorang pasien dirujuk melakukan tes CRP, kemudian diperiksakan uji semi kuantitatif untuk mengetahui titer dari penyakit tersebut. Sampel diencerkan 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, sampai 1/31. Dan reaksi yang positif didapatkan pada pengenceran 1/2, 1/4, dan 1/8. Sedangkan 1/15 dan 1/64 memberikan reaksi negatif. Berapakah titer yang didapat? Ini juga sama dengan yang tadi, kita lihat tes atau pemeriksaannya. Di sini pemeriksaannya adalah CRP. CRP ini juga punya faktor pengali atau faktor pengenceran, yaitu 6. Jadi kita udah dapat 3 ya. Yang ASTO tadi 200. ASTO atau ASO itu sama aja. 200. Kemudian RF itu tadi 8. Nah, ini senjata kalian untuk menjawab soal-soal imunoserologi. Karena 3 pemeriksaan ini yang langganan suka keluar di UKOM. Kita perhatikan dari kasus ini, disebutkan bahwa hasil positif terjadi pada pengenceran yang terakhir di 1/8, sedangkan yang ini udah negatif. Berarti titer tertinggi atau aglutinasi terakhir yaitu di 1/8. Ini sama seperti soal sebelumnya, cuman pengemasan bahasanya seperti ini. Yang penting kalian bisa simpulkan bahwa ternyata si 1/8 ini terakhir pengenceran yang masih menunjukkan hasil positif di tes CRP-nya. Untuk menjawab berapakah titernya, itu sama, kita comot bagian bawah atau penyebut dari yang perbandingan titer paling terakhir yang masih menunjukkan hasil positif, yaitu 8. Karena di sininya 1/8. Kita ambil 8-nya, 8 dikalikan dengan, nah ini kan pemeriksaan CRP, di sini saya tulis CRP ya.
pemeriksaan CRP, yaitu dikalikan 6. Tinggal kalian kalikan 8 kali 6 sama dengan 48 mg per liter. Ketemu ya jawabannya yang C. Next, untuk soal selanjutnya. Adanya gangguan sistem imunologis dapat menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Salah satunya adalah penyakit rheumatoid arthritis. Diagnosa rheumatoid arthritis dapat dilakukan dengan menentukan jumlah terbentuknya antibodi dalam tubuh pasien dengan menentukan angka rheumatoid factor. Nah, ini keluar lagi si RF. Pertanyaannya adalah, berapakah konsentrasi standar rheumatoid factor pada pemeriksaan dengan menggunakan metode latex? Ini bentuknya hafalan. Kalau kalian masih ingat yang tadi, yang saya kotak-kotakin itu, tadi ada RF, CRP, kemudian ada ASTO. Kalian pasti ingat. Nah, untuk CRP tadi berapa? 6 ya. Yang ASTO 200. Kemudian untuk RF itu 8. Jadi ini rumus atau senjata yang bisa kalian pakai untuk menjawab soal-soal di imunoserologi. Yang ditanyakan rheumatoid factor. Berarti yang kita jawab adalah yang ini ya. Jawabannya E. Nah, cukup demikian untuk pembahasan soal-soal UKOM di bidang imunoserologi. Bagi kalian yang belum tahu mau mulai belajar UKOM dari mana, dan kalian mau lebih banyak lagi membahas soal-soal seperti ini, kalian bisa banget nih bergabung bersama kami di Expectro Club dengan mengklik link di description box di bawah ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan follow juga di Instagram ya. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.